Lalu poin yang kedua, perlukah Yesus dibela atau membantu tentara Roma supaya penebusan dosa berjalan dengan lancar? Dan benarkah tidak ada satu orang pun murid berusaha menolong Yesus? Jawaban saya sangat simpel. Jawabannya tidak perlu dan pastinya ada. Kita lihat bersama-sama. Mengapa saya menyimpulkan demikian? Karena saya mengambil jawaban dari sikap Yesus. Ketika Petrus mencoba membela Yesus, saya mengutip tulisan Injil Matius, Alkitab katakan demikian. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Matius 26 ayat 51 sampai 54. Sangat jelas di sana dikatakan, Yesus tidak membutuhkan bantuan dari para murid, dan sangat jelas juga dikatakan ada yang berusaha untuk menolong Yesus. Jadi tidak usah menggunakan jurus berandai-andai untuk menolong Yesus dengan mengumpamakan kalau saya ada di zaman Yesus. Tidak usahlah berandai-andai, karena dengan jelas bahwa Yesus tidak membutuhkan bantuan. Dengan jelas orang yang hidup di masa Yesus dan menjadi murid Yesus pada waktu itu mencoba membela Yesus, malah ditegur oleh Yesus. Dengan jelas Yesus tidak membutuhkan pembelaan manusia karena ia berkuasa. Seperti yang ia katakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangat jelas bahwa Yesus berkuasa. Ketika ia mau untuk membebaskan dirinya, dia tinggal berkata saja, maka malaikat akan datang menyelamatkannya. Tetapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Karena ia tahu bagaimana jalan kehidupannya. Ketika ia menjadi manusia, ia harus tunduk pada kehendak Bapa. Maka dari itu, ketika ada yang berkata tidak ada seorang pun yang membela Yesus, itu salah. Ada orang yang berusaha membela Yesus, yaitu Petrus. Karena dengan jelas Petrus berusaha membela dengan menggunakan pedangnya. Malah di dalam Injil Lukas ditegaskan seperti ini. Di mana murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lukas 22 ayat 49. Sangat jelas bahwa ada yang berusaha untuk membela Yesus. Tetapi Yesus katakan, sudahlah itu. Lukas 22 ayat 5. Kata sudahlah itu mengandung makna membiarkan, mengizinkan, meninggalkan. Jadi maksudnya adalah Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya menerima, membiarkan kekerasan yang dilakukan terhadap diri Yesus. Jadi para murid diizinkan untuk merelakan. Biarkan saja saya menerima demikian, karena inilah yang menjadi kehendak Bapa. Yesus tidak membutuhkan bantuan karena ia mau menggenapi seluruh kehidupannya yang tertulis dalam Alkitab. Dia membiarkan dirinya dibawa oleh manusia-manusia yang fana, yang hanyalah debu itu saja. Dia membiarkan semua kehidupannya itu tergenapi dalam diri Yesus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Inilah bukti ketaatan Kristus untuk menderita di kayu salib sebagai jalan untuk kita menerima keselamatan. Dia harus menerima jalan salib itu. Ia harus menempuh jalan penderitaan ini agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah untuk hidup kita. Sekarang, perlukah kita membantu tentara Roma supaya proses penebusan berjalan lancar? Tentu tidak. Tidak perlu sama sekali. Bahkan tindakan Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus seharga 30 keping perak pun bukan sebagai tindakan yang membantu proses kelancaran penebusan. Tidak sama sekali. Karena kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak dibatasi oleh cara pandang manusia. Karena kita tidak dapat membatasi cara Allah untuk menggenapi rancangannya. Hukum sebab akibat bukan sesuatu hal yang tepat jika ditujukan kepada Allah. Karena Allah bukanlah roh yang dapat diatur oleh manusia. Seperti yang dikatakan Alkitab di dalam Yesaya 40 ayat 13-14. Dikatakan firman Tuhan, siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapakah Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada sama sekali. Tuhan tidak membutuhkan nasihat. Jadi tidak perlu kita membantu tentara Roma dalam penyaliban Yesus untuk menyelesaikan atau untuk menyempurnakan karya penebusan Kristus. Tidak perlu, karena segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab akan tergenapi dengan cara Allah sendiri. Bagaimana Allah menetapkan itu semuanya. Karena ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Karena ini berbicara tentang bagaimana Allah berdaulat yang tidak dapat diganggu-gugat. Sekarang apa hubungannya dengan penderitaan Yesus dan kedaulatan Allah itu sendiri? Hal ini dapat dijawab sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27-28.
Firman Tuhan katakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Perhatikan kalimat terakhir, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sangat jelas. Dalam peristiwa Yesus itu adalah satu peristiwa yang dimana Allah kehendaki, Bapa kehendaki. Jadi tidak ada sedikit pun campur tangan manusia di dalamnya untuk menggenapi semuanya. Manusia hanyalah media untuk Allah gunakan, untuk Allah pakai, untuk melaksanakan mandat Allah, untuk melaksanakan kedaulatan Allah. Kita hanyalah ciptaan. Tidak ada hal yang dapat kita berikan kepada Allah atau sumbangsih terhadap keselamatan yang Allah berikan tidak ada dalam diri kita yang mampu kita berikan kepada Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa. Maka dari itu, keselamatan mutlak hanya oleh karena anugerah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian jawaban dari saya. Kiranya hal ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.